Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Lamari. Selamat datang di channel Promote Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 7 episode 8 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut di atas Gunung 100 Kekaisaran. Seorang pakar sekte teratas perlahan turun setelah pertempuran sengit berakhir. Mereka akhirnya berhenti di udara di atas puncak gunung, mengamati keadaan di bawah dengan mata yang berapi-api. Semua orang yang melihat ini langsung terdiam. Mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Wudao dengan senyuman lebar memandang ke arah puncak gunung dan kemudian mengalihkan pandangannya kepada para ahli dari berbagai sekte teratas yang tersisa. Kita tidak perlu melanjutkan perang 100 Kekaisaran ini sampai akhir, bukan? Tanyanya dengan nada ceria. Pakar dari Istana Kesunyian Agung mengangguk setuju. Menurut mereka, pertarungan peringkat emas Nirwana ini adalah untuk memilih juara yang paling menonjol, dan tampaknya mereka juga sudah memiliki seorang kandidat yang cocok untuk gelar itu. Beberapa ahli lain dari sekte teratas juga mengangguk setelah mendengar ini, dan mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke seorang pemuda tinggi, yakni Lindong. Liu Tong seketika mengerutkan alis karena kegagalan Qintian untuk mendapatkan gelar juara sungguh tak terduga. Namun, dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya setelah menyatakan bahwa siapapun yang bisa menghentikan formasi akan menjadi juara. Gelar juara ini mungkin tampak sepele, tapi itu sangat penting bagi sekte teratas mereka. Menurut aturan, sekte teratas yang merekrut juara akan mendapatkan jumlah murid terbanyak dari perang 100 Kekaisaran ini. Penuangan darah baru sangat penting untuk kemakmuran berkelanjutan sekte-sekte ini. Jenius-jenius yang menonjol dalam perang 100 Kekaisaran semuanya memiliki bakat luar biasa. Bergabungnya mereka akan sangat menguntungkan bagi masa depan sekte manapun. 8 sekte teratas ini sering berdebat tentang distribusi murid di wilayah Swan Timur. Itulah mengapa aturan seperti perang 100 Kekaisaran dibuat, yakni untuk memutuskan sekte mana yang bisa mendapatkan murid terbanyak. Pemenang beberapa perang 100 Kekaisaran terakhir sebagian besar berasal dari Kekaisaran Tianyuan dan bergabung dengan Gerbang Yuan yang menjadi penerima manfaat terbesar. Namun, kemunculan Lindong kali ini mengacaukan situasi. Bahkan Liu Tong tidak yakin apakah Lindong akan memilih untuk bergabung dengan Gerbang Yuan. Meski Gerbang Yuan adalah sektor terkuat di wilayah Swan Timur, Liu Tong merasa tidak yakin tentang keputusan Lindong. Tatapan 8 ahli sekte teratas di langit tertuju pada Lindong, bahkan tatapan dari puncak gunung beralih padanya. Semua mata ini membuat Lindong merasa sedikit tidak nyaman. Dia hanya ingin bergabung dengan sekte teratas, tapi perhatian yang diterimanya sungguh luar biasa. Wudao tersenyum kepada Lindong dan berkata, "Lindong, sekte teratas mana yang ingin kamu ikuti?" Tanyanya dengan nada ramah yang membuat Lindong merasa gelisah. Tatapan intens ini membuat Lindong merasa tidak nyaman. Di sampingnya, Martin kecil menyipitkan mata menyadari betapa pentingnya keputusan ini. Lindong perlu berlatih di sekte teratas ini untuk waktu yang lama, dan setiap sekte memiliki kompetisi yang sangat ketat. Gerbang Yuan memang yang terkuat dengan sumber daya melimpah, tapi Martin kecil tidak suka mereka karena sejarah permusuhan antara Celestial Demon Martin dan Gerbang Yuan. Selain itu, sekte Dao adalah pilihan bagus lainnya, dan juga istana kemurnian tertinggi 9 surga di mana Lin Qingzu berada. Dengan tubuh fisik kuat yang dimiliki oleh Lindong, cocok untuknya bergabung ke dalam Istana Kesunyian Agung, serta kemampuannya dalam energi mental juga bagus, cocok untuk sekte ilahi. Saat pikiran-pikiran ini berputar di kepala Martin kecil, Lindong juga berpikir keras. Semua orang di sekitar diam-diam menatapnya dengan rasa iri. Mereka harus berjuang untuk diterima oleh sekte teratas, sementara Lindong dapat memilih sesukanya. Setelah beberapa saat, Lindong mengangkat kepalanya, menangkupkan tangannya dengan hormat kepada 8 orang di langit dan berkata, "Tetua, Lindong ingin bergabung dengan sekte Dao." Keributan langsung pecah di puncak gunung. Banyak yang terkejut dengan pilihannya. Sekte Dao tidak dianggap sebagai yang terkuat di antara 8 sekte teratas, jadi tidak ada alasan untuk Lindong memilihnya. Lindong merasa sedikit tak berdaya di tengah keributan itu. Gerbang Yuan memang kuat, tapi dia tidak bisa bergabung karena hubungan Martin kecil dengan mereka. Selain itu, Lin Qingzu di Istana Kemurnian tertinggi 9 surga membuatnya merasa canggung jika dia bergabung sebagai murid. Setelah memikirkan berbagai opsi, sekte Dao tampaknya paling cocok untuknya, meskipun Wudao mungkin memiliki niat tersembunyi. Di udara, 8 ahli sekte teratas menatap Lindong dengan berbagai ekspresi. Wudao tersenyum lebar, sementara yang lain tampak menyesal, apalagi Liu Tong. Ia justru merasa terhina karena Lindong menolak Gerbang Yuan. Liu Tong dengan nada samar yang dingin berkata,
Lindong, ini keputusan penting yang menyangkut masa depanmu. Jangan membuat kesalahan yang akan kamu sesali seumur hidupmu. Menurut Lindong, Liu Tong ini terlalu sempit pikirannya. Jika gerbang Yuan dipenuhi dengan orang-orang seperti Liu Tong, maka lebih baik dirinya untuk tidak bergabung. Wu Dao pun angkat bicara. Ia berkata, Liu Tong, memilih sekte adalah keputusan individu. Kata-kata Liu Tong ini memalukan. Selain itu, meskipun gerbang Yuan yang sangat kuat, namun dulu seorang murid dari sekte Dao pernah menyerang gerbang Yuan dan membunuh 3 tetua hebat sendirian. Sontak, Liu Tong menjadi begitu marah ketika mendengar perkataan Wu Dao. Menurutnya, seharusnya tidak usah mengangkat masalah tersebut dalam pembicaraan kali ini. Kebenaran adalah kebenaran. Jika kau tidak senang, kau bisa mencariku, jawab Wu Dao dengan dingin. Suasana di langit segera memanas dan kekuatan Yuan yang mengerikan mulai melonjak. Semua orang di puncak gunung menonton dengan jantung berdebar-debar, menyadari betapa berbahayanya situasi ini. Lalu, tatapan mereka beralih ke Lindong, menyadari bahwa dia memang pembawa masalah kemanapun dia pergi. Pada saat ini, kekuatan Yuan yang megah bergema di langit menimbulkan tekanan luar biasa yang menyebar luas. Di bawah tekanan ini, semua orang di puncak gunung merasakan kekuatan Yuan di tubuh mereka mulai mengeras, membuat mereka terpana. Ini adalah bukti kekuatan dari para ahli sekte teratas. Bahkan hanya tekanan dari mereka saja sudah sangat mengesankan. Di langit, Wu Dao dan Liu Tong berhadapan dengan tatapan dingin dan gelap. Terlihat jelas keinginan membunuh di mata mereka. Siapa yang menyangka mereka yang baru saja bekerja sama melawan para ahli dari wilayah Swan Barat kini menunjukkan tanda-tanda akan bertempur satu sama lain. Lindong juga terkejut melihat ini. Dia tidak menduga keduanya akan berbalik melawan satu sama lain begitu cepat. Dari ekspresi mereka, jelas mereka tidak akan menahan diri untuk saling bertarung. Sepertinya ada ketegangan antara gerbang Yuan dan sekte Dao, gumam Lindong pelan. Martin kecil pun memberitahu bahwasanya jika saja jenius itu dulu dibiarkan terus tumbuh di sekte Dao, pasti akan menjadi sosok raksasa seperti sekarang. Namun sayangnya, kini sekte Dao telah kehilangan jenius itu. Lindong mengangguk, dia tidak tahu banyak tentang senior legendaris dari sekte Dao. Namun, dari kata-kata Martin kecil, dia bisa memahami sedikit betapa kuatnya jenius ini jika dibiarkan hidup. Mengapa senior itu menyerbu ke gerbang Yuan? Mengapa kepala sekte Dao membiarkan mereka jenius itu dibunuh oleh gerbang Yuan? Tanya Lindong. Martin kecil menjawab dengan dingin. Aku juga tidak yakin tentang kejadian waktu itu. Namun, bahkan jika kepala sekte Dao turun tangan, kemungkinan tidak bisa menyelamatkan jenius itu. Karena gerbang Yuan adalah sekte teratas terkuat di wilayah Swan Timur, sehingga tidak mudah untuk menyelamatkannya. Lindong mengelus dagunya. Dia hanya berasal dari kerajaan peringkat rendah dan hanya memiliki persepsi samar tentang sekte teratas yang hanya ada dalam legenda. Dia benar-benar tidak tahu seberapa kuat mereka. Saat Lindong berbicara dengan Martin kecil, suasana di udara semakin tegang. Namun, tepat ketika aura keduanya mencapai puncaknya, ahli dari sekte teratas lainnya pun mulai berbicara. Kalian berdua sekarang saatnya memilih murid. Kalian adalah tetua di sekte kalian. Bertindak impulsif seperti ini akan memberi kesan buruk pada murid-murid ini, kata seorang wanita cantik dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Dia terlihat cukup anggun. Haha, benar. Tidak baik kalian bertarung di sini. Karena Lindong telah memilih untuk bergabung dengan sekte Dao, kita harus menghormati keputusannya. Berdebat lebih lanjut hanya akan membuat kita terlihat sempit, kata orang tua dengan kotak pedang di punggungnya sambil tertawa. Tak hanya mereka berdua, para ahli dari sekte teratas lainnya pun juga ikut mengangguk dan setuju. Ekspresi mendalam melintas di mata Liu Tong. Dia sadar bahwa sekte teratas lainnya kesal karena gerbang Yuan telah memonopoli beberapa juara perang 100 kekaisaran terakhir. Meskipun Liu Tong tidak senang, dia sadar tidak mungkin mengubah situasi. Yang bisa dia lakukan hanya mendengus dingin, menarik kekuatan Yuan kembali ke tubuhnya dan menatap Wu Dao dengan dingin kalau ia akan menyerah kali ini. Tapi ia mengaku merasa khawatir dengan sekte Dao. Ia takut jika sekte Dao akan salah mengajari murid-murid dan menghancurkan masa depan mereka. Tidak perlu bagimu untuk mengkhawatirkannya, Wu Dao berbicara dengan suara samar. Kalau begitu tunggu saja sampai kompetisi sekte besar berikutnya. Aku yakin banyak jenius muda sekte Dao akan kalah, ucap Liu Tong sambil tertawa. Ekspresi Wu Dao langsung berubah saat mendengar ini. Kompetisi sekte besar adalah tempat berbagai sekte teratas di wilayah Swan Timur melatih murid-murid mereka melalui pertempuran nyata. Sekte Dao telah menjadi target khusus gerbang Yuan selama bertahun-tahun, menyebabkan banyak murid berbakat mereka terluka parah.
Liu Tong merasa sedikit lebih baik melihat ekspresi Wu Dao. Dia melambaikan lengannya dan dengan dingin menyuruh para tetua untuk memilih murid mereka masing-masing. Wu Dao kemudian berkata, "Mereka yang ingin bergabung dengan sekte Dao, lepaskan aura kalian. Yang tidak, cukup simpan aura kalian." Setelah suara Wu Dao terdengar, keributan terjadi di puncak gunung. Banyak aura segera melonjak keluar, hanya sebagian kecil yang tetap menyimpan aura mereka. Bagaimanapun, sekte Dao adalah salah satu sekte teratas terkemuka di wilayah Swan Timur. Wu Dao melihat pemandangan ini dan tersenyum hangat. Dia menggoyangkan lengannya dan tirai cahaya besar muncul yang menandakan banyaknya murid-murid yang direkrut oleh sekte-sekte teratas. Lindong lalu bertanya kepada Moling, Liu Bei dan yang lainnya, apakah mereka semua ingin bergabung dengan sekte Dao? Sontak, Moling dan yang lainnya terkejut mendengar ini dan berbicara dengan agak malu. Kami tidak dianggap sebagai yang terbaik di sini. Bahkan jika kita ingin bergabung dengan sekte Dao, itu tergantung pada apakah mereka mau menerima kita. Lindong tersenyum sambil mengatakan kalau sekte Dao adalah negeri asing dan akan membosankan pergi sendirian. Jika dia bisa membawa Moling, Liu Bei, dan yang lainnya, mereka bisa menjadi tim. Selain itu, mereka berasal dari kekaisaran yang besar dan telah berjuang keras untuk mencapai tempat ini. Dia tidak ingin melihat mereka gagal dipilih. Saat Lindong bersiap untuk berbicara dengan Wu Dao, tiba-tiba saja sebuah pilar cahaya dari langit menutupi Moling, Liu Bei, Yansen, Mu Hongling, dan yang lainnya, sehingga mereka pun akan juga dibawa ke sekte Dao. Moling dan yang lainnya terlihat sangat bersemangat dan berterima kasih pada Lindong. Mereka tahu bahwa tanpa dia akan sulit bagi mereka untuk bergabung dengan sekte Dao. Aku juga ingin bergabung dengan sekte Dao, kata Surau yang berdiri di sampingnya terlihat cemas. Dia mengangkat tangannya dan menatap Wu Dao dengan mata besar. Sikap lugunya membuat banyak orang tersenyum. Wu Dao tertawa pelan dan melambaikan lengannya, mengirimkan pilar cahaya menuju Surau. Namun, pilar cahaya itu seketika dihancurkan oleh kekuatan Yuan. Haha, Wu Dao, biarkan gadis kecil ini bergabung dengan istana kemurnian tertinggi 9 surga. Dia akan lebih baik di tempatku. Bisakah kamu melakukan bantuan ini? Tanya wanita cantik dari istana kemurnian tertinggi 9 surga sambil tersenyum malu. Surau ternyata telah menarik perhatiannya sejak awal. Melihat gadis itu akan dipilih oleh Wu Dao, dia tidak bisa menahan diri untuk turun tangan. Aku ingin pergi ke sekte Dao, Surau berteriak cemas. Wanita cantik itu bergerak cepat ke depan Surau, menyentuh wajahnya dengan lembut. Gadis kecil, mengejar kekasihmu itu bagus, tapi terlalu mengganggu bisa membuatnya kesal. Kamu terlalu lemah sekarang. Datang ke istana kemurnian tertinggi 9 surga, kamu akan cepat menjadi kuat. Hanya dengan begitu kamu bisa menangkap hati seorang pria di masa depan. Surau yang belum berpengalaman tidak bisa menolak kata-kata yang lembut itu. Wajahnya berubah merah dan tangan kecilnya terjerat. Jelas ia bingung. Lindong tidak mendengar apa yang dikatakan wanita itu, tapi ia nampak senang melihat Surau dihargai. Setelah ragu-ragu lama dengan wajah merah, Surau akhirnya mengangguk dan bertanya takut-takut, jika saya bergabung dengan istana kemurnian tertinggi 9 surga, apakah kakak laki-lakiku juga bisa? Yang dimaksud kakak laki-laki itu adalah Sukui. Sukui yang berdiri di samping Surau tanpa sadar mengusap kepalanya karena malu ketika mendengar kata-kata Surau. Wanita itu segera menyetujui permintaannya. Kegembiraan melintas di matanya sambil berkata, tentu saja. Surau kemudian memberitahu Lindong kalau dirinya tidak akan mengikuti Lindong kali ini karena ia akan pergi ke istana kemurnian tertinggi 9 surga. Ya, buatlah keputusan sendiri. Jangan bertindak seperti dulu. Kamu harus kuat di sana, kata Lindong sambil tersenyum mengusap kepala Surau. Mata besar Surau menjadi merah penuh keengganan. Dia merasakan ketulusan dari Lindong dan yang lainnya selama perjalanan ini. Pada saat yang bersamaan, dengan perasaan yang tulus, Martin kecil memberitahu kalau di dalam sekte teratas tidak seaman yang siapapun kira. Maka dari itu, Martin kecil harus mengubah karakter pemalunya dan jangan menangis nanti. Dan saat ini, tirai cahaya menyelimuti puncak gunung 100 kekaisaran, menandakan akhir dari perang 100 kekaisaran. Hanya mereka yang membawa segel nirwana kelas surga yang berhasil mencapai puncak, dan kebanyakan dari mereka adalah individu berbakat yang akan segera diambil oleh sekte-sekte teratas. Namun, meskipun mereka dipilih, mereka baru akan menjadi murid biasa setelah bergabung. Jika ingin menjadi murid langsung, mereka harus berusaha lebih keras lagi. Meskipun perang telah berakhir, domain tersebut masih akan tetap terbuka untuk sementara waktu. Selama periode ini, sekte-sekte teratas terus mengamati tempat ini, siap menerima individu berbakat yang mungkin muncul. Namun, mereka yang diterima pada putaran kedua hanya akan menjadi murid cabang dengan status lebih rendah daripada murid biasa.
Meski begitu, menjadi murid cabang sekte teratas adalah impian banyak orang. Sekte-sekte teratas sangat ketat dalam seleksi mereka dan bergabung dengan mereka berarti peluang besar. Saat pengumuman berakhirnya perang dan pembagian murid dilakukan, Lindong berdiri di tepi, dikelilingi oleh banyak orang yang menatapnya dengan hormat dan kagum. Semua dari mereka kini adalah murid dari sekte Dao dan status Lindong jauh lebih tinggi dari mereka. Oleh karena itu, tidak ada yang berani bertindak sombong di depannya. Wudo berkata sambil mengelus jenggotnya, "Sekarang perang telah berakhir. Kalian semua akan mengikuti saya ke sekte Dao. Berita tentang apa yang telah terjadi di sini akan segera menyebar ke kerajaan kalian masing-masing. Sementara itu, hadiah dari sekte Dao akan segera dikirimkan ke kerajaan kalian." Kata-kata Wudo disambut dengan ekspresi terima kasih dari banyak wajah. Mereka semua mewakili kerajaan mereka dalam perang ini dan sekarang mereka telah berhasil. Memikirkan kegembiraan yang akan dibawa berita ini ke kerajaan mereka, mereka semua merasa sangat gembira. Di wilayah Swan Timur, banyak kerajaan baru muncul dan hancur setiap hari. Salah satu cara untuk menilai kekuatan sebuah kerajaan adalah dengan jumlah anggota yang telah bergabung dengan sekte teratas. Sekte teratas mungkin tidak ikut campur dalam perang antar kekaisaran, tetapi para murid mereka pasti tidak ingin melihat kerajaan mereka sendiri dihancurkan. Jika kerajaan mereka dalam bahaya, mereka akan membantu. Jika mereka memiliki status tinggi di sekte teratas, sekte mereka juga mungkin ikut campur. Inilah mengapa kerajaan-kerajaan di wilayah Swan Timur berusaha keras mengirim anggota ke sekte teratas, berharap mendapatkan perlindungan dan memastikan umur panjang kerajaan mereka. Wudo membuat segel tangan, memanggil kekuatan Yuan yang berkumpul di depannya dan berubah menjadi formasi raksasa yang memancarkan cahaya cemerlang. Semua sekte teratas memiliki jejak luar angkasa di medan perang kuno dan bisa menggunakannya untuk mengirim anggota kembali ke sekte mereka. Lindong menarik nafas dalam saat melihat formasi yang telah lengkap. Sudah waktunya untuk pergi. Dengan perasaan campur aduk, dia melangkah ke dalam formasi tanpa ragu-ragu. Shoyan dan yang lainnya mengikutinya. Ketika individu terakhir melangkah ke dalam formasi, cahaya yang menyilaukan mulai mengalir. Lindong mengangkat kepalanya, mengintip domain ini untuk terakhir kalinya. Dia merasakan jejak antisipasi dalam hatinya. Wilayah Swan Timur, sekte teratas, dan Ling Qingzu. Aku, Lindong, datang. Cahaya menyilaukan meledak di langit. Saat mencapai puncaknya, cahaya itu menghilang, membawa serta kerumunan yang telah berjuang keras selama setahun. Perang 100 kekaisaran akhirnya berakhir. Di kekaisaran yang besar, kota kekaisaran, suasana tenang di ruang belajar kekaisaran terganggu oleh pintu yang tiba-tiba terbuka. Mo Jiangtian, penguasa kekaisaran yang besar, segera bangkit dengan kemarahan. Namun kemarahannya memudar ketika mendengar kabar bahwa perang 100 kekaisaran telah berakhir. "Bagaimana dengan Moling?" tanyanya cemas. "Yang mulia, Pangeran ketiga telah diterima oleh sekte Dao, salah satu dari 8 sekte besar," jawab utusan dengan gembira. Mo Jiangtian terkejut mendengar bahwa Moling telah bergabung dengan sekte Dao. Lebih mengejutkannya lagi, Duyun dan Mansan juga diterima. Kekaisaran yang besar sekarang memiliki 3 anggota di sekte teratas. Selain itu, utusan itu juga memberitahu kalau Moling dapat bergabung dengan sekte Dao adalah karena Lindong. Pasalnya, Lindong telah dinobatkan sebagai juara perang 100 kekaisaran, sehingga ia sangat dihargai oleh sekte Dao. Oleh karena itu, Lindong, pangeran ketiga dan yang lainnya juga diterima. Berita itu membuat Mo Jiangtian kagum. Lindong, seorang pemuda dari kekaisaran yang besar, telah menjadi juara perang 100 kekaisaran. Hal demikian benar-benar sebuah prestasi yang luar biasa. Mo Jiangtian menyadari bahwa kekaisaran yang besar akan berubah dengan Lindong di sisi mereka. Masa depan kekaisaran terlihat lebih cerah dari sebelumnya. Mo Jiangtian memberikan perintah untuk mengirim kabar ke klan Wang, menyatakan bahwa mulai hari ini klan Lin akan menjadi pemimpin 4 klan besar. Tidak ada yang berani menentang klan Lin karena mereka memiliki Lindong, sang juara perang 100 kekaisaran. Kekaisaran yang besar telah menemukan pelindung baru mereka dan masa depan mereka kini lebih terjamin. Kali ini, Lindong telah membawa perubahan besar bagi kekaisaran yang besar. Dengan semangat juangnya, dia telah mengukir namanya di hati semua orang, mengangkat kekaisarannya ke puncak kejayaan. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.